Perkenalkan, nama saya Andi Lasari. Saya merupakan konsultan bisnis yang akan membantu permasalahan Pak Muhammad Fatih yang merupakan pendiri, direktur, dan manajer umum di perusahaan PT Hijrah Syariah yang sekarang mempunyai masalah dalam pengoperasiannya karena sudah diambil alih oleh perusahaan besar dan direorganisasi. Setelah 1 tahun memecahkan banyak masalah antar departemen sendiri dan bekerja 12-14 jam sehari, Pak Fatih menyadari bahwa penjualan terus menurun, laba menyusut, dan banyak karyawan keluar dari perusahaannya. Mengapa koordinasi penting untuk dilaksanakan? Koordinasi sangat penting karena merupakan tali pengikat dalam organisasi yang menghubungkan para peran dalam organisasi dan manajemen demi tujuan organisasi, sehingga dengan adanya koordinasi, pergerakan internal perusahaan juga akan lebih terarah. Tentunya jika tidak ada koordinasi yang baik akan menjadi percekcokan, kesalahpahaman antar sesama pekerja di perusahaan. Bagaimana koordinasi yang baik dilakukan? Pada awalnya, koordinasi perlu dilakukan dengan perencanaan yang matang, dengan sejalannya persepsi tiap pekerja di perusahaan, sehingga tidak adanya miskomunikasi terutama pada kemauan karyawan dan para petinggi. Maka dari itu diperlukan koordinasi yang terarah oleh manajer sumber daya manusia, sehingga dapat meminimalisir adanya konflik. Bagaimana meningkatkan penjualan atau laba? Yang pertama itu mengutamakan pelayanan yang terbaik pada konsumen. Tata krama, sopan santun, dan rasa malu perlu diterapkan dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari maupun dalam bekerja. Sopan santun sangat penting, karena kita akan dihormati orang lain jika menunjukkan sikap sopan santun, sehingga orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai sikap santun sebagaimana tertuang dalam hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda kepada Al-Asyaj Al-Ashri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat 2 sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka dalam hal ini memberikan kenyamanan kepada pembeli mulai dari salam, sopan, dan santun saat melakukan pemberian bantuan kepada calon konsumen akan meningkatkan ketertarikan konsumen pada perusahaan. Yang kedua, mengoptimalkan penetapan harga pada produk yang ditawarkan. Terutama karena kita menggunakan perspektif Islam, tentunya perlu menjauhkan diri dan produk dari unsur riba. Penetapan harga dalam perspektif Islam bertumpu pada besaran harga, tidak boleh berlipat ganda. Berkenaan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Selanjutnya, jelaskan tentang komunikasi yang efektif itu seperti apa dan kendala-kendala apa saja yang terdapat dalam komunikasi tersebut dan komunikasi seperti apa yang perlu dilakukan dalam perusahaan tersebut. Komunikasi termasuk salah satu kata kunci bagi manusia untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan karakter mereka. Kegagalan komunikasi akan berakibat fatal yang akan menimbulkan frustasi, demoralisasi, alienasi, dan seperti yang terjadi di perusahaan PT Hijrah Syariah yang mengakibatkan perpecahan dan tidak lancarnya kerjasama antar karyawan yang menyebabkan kebangkrutan. Pentingnya komunikasi efektif antar karyawan dikarenakan tentunya suatu manajer tidak dapat membuat suatu keputusan tanpa adanya komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah gagasan, sasaran terbaik dan kreatif, rencana terbaik, sehingga tidak dapat dilakukan tanpa komunikasi. Komunikasi yang diperlukan yaitu keterbukaan antara petinggi dan bawahan mengenai keinginan bersama sehingga tidak timbulnya kesenjangan di dalam perusahaan. Para petinggi juga seharusnya lebih mengkomunikasikan bagaimana proses perusahaan tersebut berjalan kepada Pak Fatih dikarenakan beliau merupakan penemu gagasan awal perusahaan tersebut. Selanjutnya, apakah perusahaan perlu melakukan motivasi? Tujuan apa yang diharapkan perusahaan dalam memberikan motivasi? Dan alat-alat motivasi dan jenis motivasi apa yang sebaiknya diberikan? Setelah itu, kendala-kendala apa yang dihadapi dalam memberikan motivasi tersebut? Dalam konsep Islam, Rasulullah SAW mengajarkan motivasi hidup berkaitan dengan tahapan hidup manusia. Ada jenis pendidikan Islam yang biasa dikenal dengan tarbiyah, yang bermakna mendidik, yaitu menanamkan kesadaran berperikemanusiaan, hidup bersama sehingga anak didik mempunyai tanggung jawab sebagai masyarakat yang baik.
Motivasi yang dapat diberikan Pak Fatih yaitu motivasi kerja. Dalam Quran surat Yasin ayat 33-35 ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam motivasi kerja. Pertama, hendaklah manusia bekerja didasarkan atas kepentingan prestasi atau hasil. Kedua, melengkapi diri dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan agar dapat mengolah atau memproses alam dengan segala potensinya. Lalu setelah itu, kendala dalam penyampaian motivasi yaitu dalam menentukan alat motivasi seperti apa yang tepat, karena keinginan setiap individu karyawan berbeda-beda. Setelah itu, ada kemampuan perusahaan yang mungkin terbatas dalam menyediakan fasilitas dan insentif yang memadai. Yang terakhir, menurut saya, bagaimana gaya kepemimpinan yang cocok untuk perusahaan tersebut? Menurut saya, gaya kepemimpinan yang cocok yaitu pemimpin yang lebih memperhatikan bagaimana karyawan dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Perusahaan ini merupakan perusahaan Islam, sehingga pemimpin harus mengetahui dan mengerti tentang hukum ilahi. Dalam Islam, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kepemimpinannya. Karena ini merupakan perusahaan Islam, syarat-syarat menjadi pemimpin yang baik yaitu yang pertama, sidik atau jujur sehingga dapat dipercayai oleh bawahannya nanti. Yang kedua, ada tablik atau kemampuannya dalam berkomunikasi dan bernegosiasi. Yang ketiga, amanah atau bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dengan ajaran Islam. Yang keempat, ada fatonah atau cerdas dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi, dan dapat mengimplementasikannya. Setelah itu, Nabi SAW pernah bersabda, pemimpin suatu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut. Oleh karena itu, pemimpin hendaklah melayani bukannya dilayani, dan tentunya dapat menolong orang lain untuk maju. Perbedaan pemimpin dan manajer. Pertama, pemimpin membangun visi dan misi, sedangkan manajer membuat rencana atau rancangan. Yang kedua, pemimpin berani mengambil resiko, sedangkan manajer mementingkan realitas lapangan. Yang ketiga, pemimpin melihat proses, tetapi manajer melihat hasil. Yang terakhir, pemimpin memberikan motivasi, sedangkan manajer memberikan arahan yang baik. Sekian saran saya, konsultan bisnis dalam perspektif Islam dalam membantu permasalahan yang ada pada perusahaan PT Syar'i. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.